Ridho yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur Allah masih melimpahkan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya. Kita bisa sholat subuh berjamaah dengan khusyuk, dengan khusyuk, semata kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita sehat walafiat. Alhamdulillah, nikmat yang sangat mahal. Salah satu di antaranya adalah nikmat sehat. Kalau sehat, insya Allah bisa beraktivitas dengan normal. Kalau sehat, insya Allah bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sehat lahir, lebih sehat batin. Tidak cukup sehat lahiriah saja, fisiknya kuat, tapi kalau batinnya sakit, tidak bisa berangkat ke masjid karena malas, karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Rasulullah mendoakan kita di pagi ini, Allahumma barik li ummati fi umuriha. Ya Allah, berikan keberkahan umatku di pagi hari. Siapa? Dialah yang Allah takdirkan bisa sholat subuh berjamaah seperti sekarang ini. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti dijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendapatkan keberkahan, salah satu diantaranya karena doa baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai hamba Allah harus terus berusaha menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Jadi orang yang semakin istiqomah beribadah setiap saat. Orang yang baik itu harus ada syaratnya. Siapa? Dialah orang yang terus mau mengaji, mau belajar agama. Kanjeng Nabi dawuh, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang oleh Allah dikehendaki menjadi orang yang baik, maka dia difahamkan dalam urusan agama, alias dia terus mau mengaji, mau belajar agama. Kerugian terbesar bagi hamba Allah manakala bodoh dalam urusan agama. Kalau urusan dunia, bodoh mungkin tidak begitu banyak pengaruh. Tidak harus dikuasai semua ilmu dunia. Hanya cukup kalau ingin hidup dan bisa bekerja, salah satu bidang ilmu dikuasai, insya Allah jadi kaya. Ada orang yang tidak ngerti apa-apa, hanya bisa bikin bakso, ya. Bikin bakso terus sampai kemudian baksonya itu enak, lalu laris, dagangannya laris, terkenal, viral, bisa jadi kaya. Hanya gara-gara cuman dapat ilmunya buat sederhana. Tidak perlu pinter ilmu politik, tidak perlu pinter ilmu hukum, dan lain sebagainya. Tetapi kalau dalam urusan agama tidak bisa. Harus mengerti, paham. Terlebih urusan ilmu yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Apa? Kehidupan tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu namanya ilmu hal, ilmu yang berhubungan dengan keseharian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu dibagi dua. Dalam kaitannya dengan hukum, kita berbelajar. Ada namanya fardhu ain, ada yang disebut fardhu kifayah. Yang fardhu ain itu ilmu yang hubungannya ibadah kita kepada Allah. Ada 3 hal ilmu yang wajib kita pelajari. Pertama adalah ilmu tentang akidah, tentang tauhid, tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tentang rukun iman. Kita wajib paham rukun iman, karena ini menjadi kewajiban, maka tidak bisa kita tinggalkan. Harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tunggal, qul huwallahu ahad. Kalau orang tidak mengenal siapa Tuhannya, tentu dia tidak paham apa yang harus dikerjakannya karena tidak tahu perintah-perintahnya. Mengenal Allah itu wajib. Kita bisa ibadah seperti ini karena kita mengerti kewajiban yang harus kita kerjakan. Karena kita paham ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah? Rabb, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, yang memberikan rezeki dan seterusnya, yang memberikan semua fasilitas di dunia, itu adalah Allah selaku Allah. Mengenal Allah itu hukumnya wajib. Yang kedua adalah kewajiban kita belajar tentang urusan ibadah, tentang sholat, tentang puasa, tentang membaca Al-Quran, dan kaitannya dengan kewajiban. Kalau sholat itu wajib, maka sarana yang menghubungkan terhadap urusan sholat menjadi wajib. Apa contohnya? Wudhu. Wudhu itu sunnah, tapi kalau berhubungan dengan sholat, karena orang ibadah sholat itu disyaratkan harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil itu bisa hilang dengan wudhu, maka wudhu menjadi wajib. Berarti harus mengerti tata cara wudhu yang benar, syarat dan rukunnya. Malal yatim wajibil nabi wajib. Tidak akan sampai kepada kewajiban kecuali dengan sarana itu, maka sarana kita mau pergi bekerja, maka harus dengan kendaraan yang kita miliki atau Gojek atau apalah. Maka sampainya ke sana itu melalui sarana-sarananya itu menjadi wajib kalau kita ingin menuju satu. Salat itu wajib, maka wudhu juga wajib kalau kita mengerjakan salat. Maka karena sholat itu ibadah yang harus kita kerjakan, maka ibadah sholat disyaratkan kita harus memahami ilmunya. Ilmu tentang sholat itu wajib. Itu. Sehingga jangan sampai dalam urusan agama kita itu tidak paham, kita itu bodoh. Kalau dalam bahasa sekarang itu goblok katanya. Jangan sampai kita goblok dalam urusan agama. Kalau kita bodoh dalam urusan agama, kita akan tersesat jalan. Yang ketiga tentu adalah ilmu tentang akhlak, tentang akhlakul karimah, tentang ilmu tentang hati juga itu wajib. Bagaimana kita harus sabar, kita harus qanaah, kita harus syukur. Nah, itu wajib. Juga ilmu tentang perilaku sehari-hari, tata krama yang baik, sopan santun, bicara yang baik, itu penting. Kalau orang itu pandai, harusnya dia itu akhlaknya menjadi baik. Kalau ada orang pandai ngerti agama, akhlaknya buruk, berarti ada persoalan dalam dirinya. Lebih baik orang yang bodoh, akhlaknya baik, daripada orang yang pandai tapi akhlaknya. Idealnya dua-duanya. Ideal dengan dua-duanya. Orangnya mengerti agama, akhlaknya mulia. Harusnya seperti itu. Karena itu ngaji seperti ini itu penting. Kami sudah 2 pekan nggak hadir, urusan yang lain. Alhamdulillah bisa sowan lagi, ya bisa ngaji lagi ya Ahad. Mudah-mudahan dengan tambahnya sedikit ilmu menjadi kita ini orang-orang yang jauh lebih baik dari hari. Ini adalah ilmu yang wajib kita pelajari. Ilmu yang hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Tidak boleh tidak. Kalau membaca Al-Quran itu kewajiban yang harus kita lakukan, maka belajar
alif bata, belajar tajwid itu juga jadi wajib. Ingin paham Al-Quran maka harus paham bahasa Arab. Belajar bahasa Arab akhirnya juga menjadi kewajiban. Kita membaca Al-Quran dalam sholat itu kan harus benar. Kalau tidak benar, apalagi bacaan surat Al-Fatihah, maka kalau Al-Fatihahnya salah, apalagi merubah makna, bisa jadi sholatnya tidak sah. Maka ini menjadi evaluasi. Ini sudah di akhir tahun, bulan Desember. Mudah-mudahan dari awal tahun, Januari, Februari, sampai sekarang Desember, sudah menjelang selesai tahun ini. Ya, mudah-mudahan kita ini dari hari ke hari menjadi lebih baik. Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, "Mangkana yaumu khairu min amsi fahuwa rabih." Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia menjadi orang yang beruntung. Harapan kita harus beruntung karena hidup cuma satu kali, tidak berulang dua kali. Sekali hidup di dunia, kita harus menjadi orang yang bahagia dunia, bahagia di akhirat. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan sampai kita hanya bahagia di dunia, sementara di akhirat kita tidak mendapatkan bagian apapun dari apa yang kita inginkan, ingin bahagia di akhirat. Sementara akhirat itu kehidupan kita yang hakiki selama-lamanya. Kejarlah akhirat, tapi jangan lupakan hidup kita. Kita butuh untuk makan yang enak, minum yang enak, tidur yang nyenyak. Hidupnya dunia bahagia, rezekinya yang banyak, mobilnya yang bagus, rumahnya yang bagus. Silahkan, ini adalah kebutuhan kita dan menjadi hak kita di dunia. Tetapi yang jauh lebih penting adalah kita harus jadikan akhirat tujuan. Dunia itu sementara, dunia itu hanya sarana. Akhirat tujuan hidup kita yang hakiki, yang kita akan hidup selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan kita sehat, walafiat, panjang umur, rezeki yang berkah, keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah, dijauhkan dari semua mara bahaya, cobaan yang tentu kita tidak mengharapkannya. Amin ya rabbal alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wa rahmatan ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيوبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.